Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi juga sempat disinggung dari sisi regulasi, kemudian juga dari sisi harga. Bisa dijelaskan tidak Pak, seberapa besar disparitas harga antara barang dalam negeri, kemudian juga barang yang dilakukan impor, terutama dalam pemenuhan TKDN ini, Pak Ahmad? Kembali lagi kalau di Kepres nomor 24 tahun 2018 ya, dan juga ada yang namanya Permen BUMN nomor 8 garis miring MBU dan garis miring 12 tahun 2019 itu menegaskan bahwa apa yang menjadi kewajiban memakai TKDN itu harus segera ditertibkan di dalam hal tidak ada kompromi. Sebab kalau kita berbicara 10-20% yang lebih mahal produsen dalam negeri, karena proyek tersebut yang di hulu migas kebanyakan adalah long term investment, harusnya secara total pembagian investasinya sampai ke ujung investment selesai. Saya pikir biayanya tidak menjadi sebuah significant problem ya terhadap si investor, ataupun yang kita tidak pernah ada kompromi. Sebab kalau kita berkompromi terus, pasal kompromi itu berjalan, artinya produsen di Indonesia tidak akan menikmati. Seperti tadi Kepres tersebut mengatakan bahwa yang menjadi ketua harian kan Kementerian Perindustrian. Nah, Kementerian Perindustrian tahu persis yang mana-mana saja, contoh seperti kemarin yang ribut-ribut mengenai pipanisasi yang dipakai adalah import itu adalah bagian daripada ketua harian yang ada di Kementerian Perindustrian, karena ketua utamanya kan ada di Maritim. Nah, begitu turut ke ketua harian punya semua perangkat yang ada di situ sampai ke kepolisian, kejaksaan. Jadi tidak perlu dan tidak harus menjadikan sanksi administrasi. Karena kalau sanksi administrasi aja itu kan adalah sebuah teguran. Dan itu kan tidak membawa bahwa proses itu akan berubah. Lalu kita lihat bahwa produsen-produsen Indonesia banyak sekali yang menderita sehubungan dengan importasi-importasi di hulu migas ini. Kembali lagi adalah pemerintah harus tegas menjalankan dan perlu ada satgas lah istilahnya. Kalau memang Sukovindo dan Surveyor Indonesia tidak cukup, mari para produsen diajak dong untuk menjadi satgas. Baru kita bisa tahu persis yang mana impor, yang mana produsen dalam negeri. Terutama di Energy Watch ini, Mas Mamit kan bagian daripada bisa masuk di dalam Indonesian Satgas ini, di dalam hulu migas, termasuk para produsen. Supaya kita yang selaku pelaku industri mengetahui persis yang mana yang disebut domestik, yang mana disebut importasi. Kita tidak melarang importasi, karena banyak hal yang masih merupakan bagian daripada import, seperti contoh baut, ya, baut stainless kita juga belum mampu kita pahami. Tapi hal-hal lain yang sudah menjadi bagian daripada produsen dalam negeri, kita wajib pakai. Makanya konten tersebut kan diberikan adalah 40-60%, kan tidak menyatakan TKDN tersebut 100% harus pakai Indonesia Raya, kan tidak. Makanya jangan sampai dibalik, the 40-nya ke sini, 60-nya yang import. Harusnya kan dibalik, 60 domestik, 40-nya yang di luar. Nah, kalau bicara biaya, cost semua, itu kan semua ada perhitungan. Kalau namanya bisnis, semua itu adalah harus ada kepastian. Kalau kepastian itu menjadi bagian daripada investment long term, para pengusaha juga tahu bahwa itu akan menjadi bagian daripada biaya yang harus di-generate dan dimasukkan untuk menjadi bagian daripada investasi yang menjadi perhitungan bisnisnya.